Assalamualaikum. Baik anak-anak Bapak, bagaimana kabarnya? Siap, semangat, alhamdulillah. Iya, semangat ulang. Bagaimana kabarnya? Siap, semangat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat. Baik, pada pagi ini sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Ayo dipimpin oleh ketua kelas. Amin. Baik, mudah-mudahan dengan berdoa anak-anak Bapak semuanya dipermudah mendapatkan ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak Bapak, pada pagi ini Bapak akan mencek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ya, mudah-mudahan besok Sela hadir bersama kita. Apapun urusannya, mudah-mudahan cepat selesai dan cepat balik bersama kita. Kemudian anak-anak Bapak, Pak tengok ini semuanya sudah rapi. Apakah bukunya sudah siap semua? Sudah. Ya, HP-nya sudah selesai? Sudah. Ya, berarti sudah siap kita untuk mengikuti pelajaran. Maka pada pagi ini Bapak akan kembali bertanya tentang pelajaran kita minggu kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silahkan Desi, tentang apa nak? Ya, betul, tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Ya, silahkan Amara. Ya, sujud ketika mendengar ayat saja. Ya, berarti kalian semuanya masih ingat dengan pelajaran minggu kemarin. Jadi anak Bapak, semakin kita rajin mengulang pelajaran di rumah, maka akan semakin lengket ilmu itu pada kita. Dan ketika kita membutuhkan nanti, maka kita akan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan semua ilmu yang sudah didapat dapat diulang kembali dan dapat dilaksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sujud tilawah itu kita lakukan di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Nah, kita lakukan di luar sholat. Ya, selama melaksanakan sholat, apakah pernah lupa akan rakaat atau lupa akan ruku atau sujud? Pernah. Ya, pernah. Nah, kira-kira ketika kita lupa, nah, apa yang kita lakukan? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Zulman. Sujud sahwi, Pak. Ya, sujud sahwi. Siapa yang sudah pernah melakukan sujud sahwi? Saya, Pak. Ya, Pit. Ya, yang lain bagaimana? Belum, berarti baru satu orang yang melaksanakan. Maka pada hari ini materi kita adalah tentang sujud sahwi. Ya, berarti tentang sujud sahwi. Yang pada awalnya tadi Bapak sudah menyiapkan PPT atau PowerPoint. Karena proyektor kita rusak, tak bisa kita tampilkan di depan ya. Jadi untuk itu disebutkan saja. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran sujud sahwi itu adalah yang pertama, nanti anak Bapak akan bisa menyebutkan pengertian sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti anak Bapak semua akan bisa menyebutkan hukum daripada sujud sahwi. Yang ketiganya akan bisa menyebutkan nanti sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang keempat akan bisa nanti menyebutkan urutan pelaksanaan sujud sahwi. Nah, jadi anak Bapak, kegiatan kita ini, pembelajaran kita ini, kita laksanakan dengan berdiskusi. Anak-anak Bapak nanti akan membentuk kelompok sendiri ya. Anak Bapak bentuk nanti 3 kelompok ya. Kemudian nanti selama pelaksanaan diskusi itu, nanti masing-masing
kelompok itu akan Bapak nilai secara kelompok. Kemudian juga ada secara mandiri. Ada penilaian di awal pelaksanaan, kemudian dalam proses pelaksanaan pembelajaran, yang ketiganya penilaian di akhir pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu kegiatan kelompok kita nanti akan dinilai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang sujud sahwi, maka Bapak berikan asesmen awal ya. Yang linknya Bapak kirim ke WA grup ya. Nah, tunggu Bapak kirim. Ya, sudah dikirim. Ayo silakan pegang HP-nya. Ya, sudah. Soalnya ada 5 soal dengan waktu 5 menit. Ya, mulai dikerjakan dari sekarang. Waktu lagi 1 menit. Nah, waktu habis ya, silakan dikirimkan. Yang sudah, taruh HP-nya. Pak cek nilai yang masuk. Ya, baik. Berarti setelah Bapak tengok nilai yang telah masuk kepada Bapak melalui asesmen awal ini dengan Google Form, maka dapat Bapak simpulkan bahwa sebagian besar dari anak Bapak belum memahami tentang ketentuan dan bacaan sujud sahwi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang sujud sahwi, adakah yang mau bertanya? Ya. Silakan Salju. Ya, pertanyaan pertama, apa itu sujud sahwi? Kemudian siapa lagi? Ya, yang kedua apa? Ya, bagaimana cara melakukan sujud? Ya, sujud sahwi. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa itu sujud sahwi, Pak? Yang kedua, bagaimana melaksanakan sujud sahwi? Nah, berdasarkan dari 2 masalah ini, maka anak Bapak akan membentuk 3 kelompok. Ya, berdiskusi memecahkan masalah yang 2 tadi itu yang disebutkan oleh kawan kita. Ayo duduk di kelompoknya. Siapa yang mau di kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Ya, sini sendiri ya menentukannya. Ya, susun ini sini. Susun. Ayo, tergeser sana. Nah, ini udah pas, dah. Duduk di kelompoknya. Ini geser tengah sedikit. Ayo. Ya, baik, bagus ya. Berarti sudah duduk di kelompok masing-masing. Sudah ya? Kelompok 1 mana? Tunjuk tangan. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Sekarang Bapak akan membagikan Chromebook dan LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum kita bagikan Chromebook, ayo kita cek dulu kesiapannya. Bagaimana kabar anak-anak? Siap, semangat. Ya, ulang lagi. Bagaimana kabar anak-anak? Siap, semangat, alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nampaknya sudah semangat. Bapak bagikan Chromebook dan LKPD. Ya, ini Chromebooknya Bapak bagikan, langsung dibuka ya. Ya, yuk langsung buka. Ya, langsung dibuka. Kemudian Bapak akan memberikan LKPD. Ya, LKPD ini langsung dibuka ya. Ya, silakan langsung buka LKPD-nya. Nah, anak Bapak, karena sudah dibagikan LKPD, ya, maka silakan diperhatikan LKPD-nya. Dikerjakan tugas 1, ya. Boleh mencari informasinya dari video pembelajaran yang sudah dikirimkan melalui WA grup. Kemudian dari LKPD, kemudian juga dari buku yang telah dibagikan. Silakan didiskusikan. Hasilnya dituliskan di lembar kerja
ada di belakangnya ya. Silakan dituliskan. Kemudian link YouTube ada juga di LKPD. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Ingat, selama pelaksanaan maka Bapak akan menilai individu. Kemudian Bapak juga akan menilai kelompok. Mana yang lebih aktif, mana yang tidak bekerja, itu akan Bapak nilai. Ya, yang sini coba dikerjakan sini. Nah, tuliskan hasil ini di sini. Ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Ya, waktunya sudah selesai. Nah, baik anak-anak, karena sudah kita berdiskusi, maka anak-anak Bapak akan menyampaikan hasil diskusinya secara perorangan. Kemudian nanti Bapak akan memberikan nomor, silakan nanti diambil nomornya ke depan sesuai nama yang Bapak panggil. Jadi berdasarkan nomor itulah nanti anak Bapak akan mempresentasikan hasil kelompok. Nah, nomor 5 ya. Nah, tunggu. Jadi Amara M dapat nomor 5. Nah, sekarang kita kasih nomor dia supaya jangan lari. Nah, nomor 5. Ayo. Kemudian Amara S. Ayo Amara S dapat nomor 2. Ya, silakan. Ini dia dapat nomor 2 ya. Nah, selanjutnya Desi. Ayo ke depan. Ya, nomor 3. Desi dapat nomor 3. Mendapatkan nomor semua ya? Sudah? Ya, baik. Maka akan membacakan hasil presentasinya sesuai dengan nomor urut yang sudah dibagikan. Ayo, siapa yang dapat nomor 1? Saya, Pak. Ya, ayo silakan bacakan dari kelompok 1 ini ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dilakukan dengan cara sujud 2 kali setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Ya, apakah betul yang dibacakan kawan kita tadi? Betul. Ya, tepuk tangan untuk Desi. Ya, kemudian siapa lagi kelompok yang dapat nomor 2 siapa? Ya, ayo silakan dibacakan. Ayo berdiri. 1. Meninggalkan salat 1 rukun. Salat seperti lupa ruku, kitidal atau sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membisahkan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. 5. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Ya, apa betul yang disampaikan kawan kita? Betul, Pak. Ya, ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi itu hasil yang disampaikan oleh kawan kita. Setelah kita menyampaikan hasil diskusi tentang sujud sahwi, apakah anak Bapak semuanya sudah paham tentang sujud sahwi? Sudah. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, berarti semuanya sudah paham. Baik itu pengertian sujud sahwi, baik itu tata cara sujud sahwi, baik itu hukum sujud sahwi, dan apa saja yang menyebabkan sujud sahwi. Nah, sekarang tolong diperhatikan ke depan. Anak Bapak perhatikan ke depan. Nah, ini dia tata cara sujud sahwi. Yang pertama, kita dalam keadaan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, maka kita dalam keadaan duduk. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, kita duduk. Setelah itu, anak Bapak lanjutkan membaca ruku sambil membaca bacaan sujud sahwi dengan bacaan subhana man la yanamu wala yashu. Ya, seperti mana yang sudah diajarkan tadi, yang sudah anak Bapak cari tadi dalam diskusi. Kemudian yang ketiga, bangkit dari ruku.
Ya, kita ulang ya. Dari sini kita duduk, kemudian sujud sambil membaca Allahu Akbar, kemudian baca bacaan sujud subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian setelah itu duduk kembali dengan baca Allahu Akbar, duduk sebentar. Setelah itu kembali sujud dengan membaca bacaan sujud sahwi subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya, setelah itu bangkit dari sujud atau duduk akhir, ya, kemudian membaca salam, assalamualaikum. Ya, jadi ini bacanya subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, baik anak-anak, karena sudah paham tentang sujud sahwi, maka sekarang saatnya kita untuk melaksanakan praktek sujud sahwi. Sebelum itu, mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik. Ayo sekarang apa tanya? Siapa yang mau tampil pertama? Kelompok siapa yang sudah siap? Ya, kelompok 1. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ayo tampil ke depan ya. Nah, kelompok 1 nampaknya sudah siap ini. Nah, ayo kita perhatikan yang belakang, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, duduk setelah selesai membaca tahiyat akhir. Sujud dan membaca tasbih sujud sahwi. Subhana man la yanamu la yashu. Bangun dari sujud dan duduk sebentar. Sujud kembali dan membaca tasbih sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk kembali dan membaca salam. Ya, selesai ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak bapak, karena kita sudah selesai praktek, maka sekarang kita akan menguji kecepatan menyusun kartu dengan cara mana yang lebih cepat. Jadi kita menyusun kartu tata cara sujud sahwi, ya. Mana yang paling cepat itu nanti yang akan menjadi juara. Ya, ini kartunya masing-masing kelompok sudah bapak bagi ya. Ya, siapa yang paling cepat, kelompok mana itu nanti yang akan dapat juara. Ayo kita mulai dalam hitungan 3. Semuanya antarkan ke depan, disusun dengan secepat mungkin dalam hitungan 1. 1, 2, 3. Ayo mulai. Ayo. Nah, kalau salah tak boleh buka lagi. Ya. Ya, semuanya sudah tersusun ya. Ya, baik. Semuanya sudah tersusun. Namun ada yang terbalik. Ini terbalik urutannya. Nah, ini 1 2 3 4 5, ini 1 2 3 4 5. Maka pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan ada bapak, sekarang juga kita akan menguji kecepatan kita dengan menggunakan link quizzes. Jadi kita akan berlomba mengerjakan tugas kedua di LKPD menggunakan Chromebook ya. Siapa yang paling cepat juga itu sebagai pemenang. Kelompok mana? Ayo nanti bekerja sama ya. Ya, baik.
Sekarang kita mulai dari hitungan 1. 1, 2, 3. Ayo buka kelompoknya, kerjakan. Ya, ayo kelompok 1, 2, dan 3 berpacu. Kerjakan ya. Ya, waktu 1 menit lagi. Waktunya habis, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebentar Bapak tengok dulu kelompok mana yang juara. Pak tengok di laptop Pak ya. Jadi poin yang paling tinggi adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dengan jumlah nilai 1750. Kemudian yang nomor 2 adalah kelompok 1. 1500, dan nomor 3 adalah kelompok 3 yaitu dengan nilai 1400. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah selesai kita melaksanakan semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tentang sujud sahwi, maka pada hari ini dapat kita simpulkan daripada pembelajaran kita. Ya, yang pertama yaitu tentang pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila lupa melaksanakan salah satu daripada rukun sholat. Yang kedua adalah penyebab melaksanakan sujud sahwi. Di antaranya apabila kita lupa atas akan rukun sholat, kemudian lupa rakaat, lupa sujud, dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan penyebab kita melaksanakan sujud sahwi. Apakah anak Bapak bisa memahami tentang pembelajaran kita hari ini? Ya. Apakah ada manfaat pembelajaran sujud sahwi bagi kita? Ya, alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham dan sudah mengerti tentang sujud sahwi. Dan ingat, minggu depan kita akan melaksanakan ujian praktek sujud sahwi dan ujian sumatif. Untuk itu jangan lupa ulang-ulang membaca kembali di rumah pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini, yang sudah kalian diskusikan. Mudah-mudahan nanti semua apa yang diberikan tugasnya di sekolah, tugas sumatif atau praktik bisa dijalankan dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita membaca sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak yang menyampaikan dari tadi, jikalau ada kesalahan mohon maaf. Semua kesalahan itu datangnya dari kita bersama. Kebenaran itu datang dari Allah. Dan Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.